Nah, di dalam bagian pertama ini kita akan mulai dengan introduction tentang metode-metode geofisika yang digunakan di dalam eksplorasi mineral. Tentu saja metode-metode geofisika yang dipakai ini itu nantinya hanya dibatasi untuk metode geofisika yang terkait saja, yang terkait dengan eksplorasi mineral ya. Oke. Nah, untuk pertama kali itu kita di dalam buku itu juga disajikan tentang apa namanya gambar ini ya, gambar 1.1 ini yang menunjukkan secara skematik survei geofisika yang digunakan untuk mencoba melihat perubahan fisika atau anomali ya, kita sebut sebagai anomali yang ada di dalam tanah atau dalam batuan, sehingga respon akibat dari anomali tadi itu memberikan nilai yang berbeda ya, yang berbeda. Oke. Jadi di dalam pengukuran geofisika itu kita menggunakan receiver ya, atau instrumen sebut sebagai seperti itu, yang akan mengukur parameter fisika, bisa bermacam-macam sesuai dengan instrumen itu dibuat, bisa kelistrikannya. Di dalam survei ini nanti itu di kajian geofisika digunakan instrumen yang terkait, tentu saja yang digunakan untuk melihat ya, untuk melihat kenampakan biasanya tidak mineral secara langsung, tetapi mineral dominan atau bahkan mineral induknya atau bahkan hostnya dari keberadaan mineral yang dicari. Nah, geofisika itu merupakan salah satu metode yang digunakan di dalam urutan step pencarian atau eksplorasi mineral ya, sudah dijelaskan di awal kuliah dulu. Di dalam setiap stepnya metode geofisika itu biasanya dipakai, mulai dari reconnaissance, dari survei di awal untuk melihat bagaimana letak atau keberadaan secara garis besar beberapa mineral yang dicari, sampai pada kajian detail ya, karakteristik detail dari mineral yang akan dicari. Jadi geofisika dipakai di seluruh tahapan apa namanya eksplorasi mineral. Bahkan ketika sudah digali pun itu metode geofisika juga kadang-kadang dipakai untuk mencari apa namanya extendednya ya, atau mencari perluasan wilayah eksplorasinya, sehingga metode geofisika ini ya bisa dikatakan dari sejak awal sampai akhir itu dipakai. Nah, jadi di sini dituliskan beberapa keuntungan untuk aplikasi metode geofisika. Tentu saja dari sisi area itu tergantung dari jenis surveinya ya, itu bisa cukup luas, apalagi kalau area yang diukur itu cukup lebar ya. Ini nah, ini areanya bisa cukup luas, tapi sebenarnya cukup luas ini apa namanya bergantung dari resolusinya juga ya. Kalau yang diminta adalah resolusi tinggi, tentu saja areanya kalau butuh luas ya butuh biaya yang banyak begitu ya. Tetapi di survei geofisika ini kita mengenal ada jenis survei yang menggunakan pesawat ya, atau menggunakan apa namanya UAV begitu ya, atau unmanned aerial vehicle gitu, atau kendaraan terbang yang ya katakanlah drone begitu, yang bisa digunakan untuk survei dalam area yang cukup luas dalam waktu yang cukup singkat, dan apa namanya bisa mendapatkan ya itu tadi ya, singkat dan cepat gitu ya, itu biasanya yang dicari ya. Jadi salah satu keuntungannya ini geofisika itu bisa cukup luas dan cukup cepat.
Berbeda dengan survei pemboran ya. Pemboran itu ya kalau mau luas ya harus banyak sekali bornya, dan dia tidak bisa cepat, dia harus mengebor pelan-pelan ke menembus batuan di bawah tanah. Oke, tidak bisa pakai airborne ya kalau pemboran ya harus pakai darat. Jadi kalau kita mau melakukan pemboran di suatu bukit begitu ya otomatis harus ada instrumen atau harus ada mungkin helikopter yang bisa membawa alat bor ke situ, sehingga pemboran bisa dilakukan di situ. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, ini dituliskan di sini bahwasanya cost-nya bisa lebih murah ya. Cost-nya bisa lebih murah, artinya di samping luasan tadi tentu saja bisa dibagi dengan jumlah titik misalkan, yang ketika dihitung bisa menjadi cost-nya lebih murah. Biasanya cost lebih murah ini dibandingkan dengan survei menggunakan pemboran ya. Tapi kalau dengan survei geologi permukaan itu ya bisa jadi hampir sama lah ya, cuma beda di sewa alatnya saja. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, keuntungan metode geofisika ini kita bisa mencoba mencitrakan apa yang di permukaan tidak bisa kita lihat. Ya, kemarin dari penjelasan survei geologi itu kita bisa mendapatkan kenampakan permukaan dari kajian geologi itu, batuan-batuannya apa saja, litologinya apa saja, bentuknya bagaimana. Kemudian dari geologi tadi mencoba menjelaskan subsurface-nya berdasarkan logika yang sudah dibangun dari konsep-konsep geologi. Tetapi ini memang perlu justifikasi, salah satunya dengan pemboran yang lebih pasti ya, atau bisa dilakukan justifikasi secara sekunder dengan geofisika. Nah, jadi di sini posisi geofisika itu bisa menjembatani antara batuan original yang didapatkan dari pemboran dengan hipotesa geologi yang dibangun dari logika-logika kenampakan geologi di permukaan, sehingga bisa menjadi semacam jembatan begitu ya. Bisa jadi jembatan ini memudahkan, bisa jadi jembatan ini malah membingungkan ya, karena bergantung dari tipe jembatannya, tipe kenampakan geofisika yang kita susun. Oke, kira-kira semacam itu dari keuntungan geofisika. Nah, dari gambar di sini ini kita bisa lihat di gambar yang A di sini ini asumsi yang kita pakai ini adalah lokasi ya, ini berarti distance gitu, jarak. Kemudian yang sumber ke atas ini adalah respon geofisika. Jadi kadang-kadang yang kita inginkan kalau kita melakukan suatu pengukuran sebagai fungsi jarak, itu respon geofisika itu akan memberikan respon dari mineralisasi. Entah dari mineralnya itu sendiri, entah dari batuan induknya, entah dari batuan beku yang meng-create mineralisasi itu intinya kita mengharapkan ada respon dari survei geofisika. Respon dari mineralisasi itu tadi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan bayangan sifat fisis apa yang nantinya akan kita dapatkan ya, ketika kita mendapatkan respon mineralisasi itu. Ya, jadi ini contohnya ada respon undulasi begitu ya, undulasi mineralisasi itu tadi. Yang harapannya itu kita bisa mendapatkan respon ini. Jadi kalau kita melakukan survei geofisika yang kita tidak mendapatkan respon akibat mineralisasi ini, tentu saja survei itu menjadi tidak lagi bermanfaat ya. Survei itu tidak bisa memberikan informasi lebih terhadap mineralisasi yang kita punya. Nah, kemudian di samping respon terhadap mineralisasi ini, itu kadang-kadang kita juga mendapatkan beberapa respon lain yang terkait dengan litologi mungkin, atau perbedaan sifat fisis yang kita ukur di situ yang disebut sebagai noise ya. Ini contohnya adalah respon dari kontak misalkan aja. Ya, dari kontak, entah kontak batuan, entah kontak litologi, atau entah kontak urbanisasi di situ. Itu juga kadang-kadang bisa memberikan respon geofisika yang lain.
Nah, sehingga akan sangat bagus bila kita bisa dapat memisahkan respon akibat mineralisasi ini dan respon terhadap non-mineralisasi. Kalau misalkan posisinya itu berbeda, yang mineralisasi ada di sini, yang respon non-mineralisasi ada di sini, tentu saja akan memberikan respon sendiri-sendiri, jadi tidak campur. Tetapi ini akan menjadi permasalahan besar ketika respon dari noise ini, katakanlah ya, itu menjadi satu dengan respon mineralisasi. Jadi istilahnya kita akan berbicara nanti bahwasanya respon target kita itu berada di dalam noise. Ya, jadi kalau begitu kita nanti juga hanya harus berbicara masalah signal to noise rasionya ya. Kalau signalnya itu lebih besar daripada noise-nya ya otomatis masih kelihatan. Tapi kalau signalnya itu lebih kecil daripada noise-nya ya otomatis respon dari mineralisasinya itu ada, tetapi amplitude-nya sangat kecil ya. Jadi sangat tidak bermanfaat begitu, katakanlah semacam itu. Oke ya. Nah, kemudian yang di gambar B di sini ini, di gambar B ini itu misalkan saja jenis-jenis survei yang bisa kita kerjakan. Yang pertama ini adalah airborne survei, kita menggunakan pesawat begitu, atau surveinya dari atas. Salah satu keunggulannya otomatis lebih cepat ya, lebih cepat pergerakan pesawatnya menjadi lebih pergerakan surveinya, maksud saya rate surveinya, rate akuisisinya menjadi lebih tinggi, jadi menjadi lebih efektif begitu. Tetapi tentu saja kalau survei dengan airborne ini salah satu kelemahannya itu jarak instrumen terhadap material anomali yang diukur itu berjarak. Jadi kalau anomalinya ada di bawah begini tapi surveinya ada di atas, berarti ada jarak ya, ada jarak yang memisahkan itu. Berbeda lagi ketika kita lakukan survei benar-benar di atas atau dekat dengan anomali yang dikenal dengan ground survey ini ya, yang warnanya hijau ini. Dengan ground survey mestinya akan didapatkan anomali yang atau respon yang lebih kuat dari keberadaan anomali sifat fisik yang kita ukur. Sehingga keuntungan dari ground survey ini kita akan mendapatkan respon yang lebih kuat ya. Jauh lebih kuat karena apa? Karena lebih dekat dengan material atau dengan zona mineral yang kita cari ya. Oke ya. Nah, jadi ada dua di sini, ada yang airborne sama ada yang receiver. Nah, di dalam kajian mineral atau di dalam eksplorasi mineral itu tidak luput kita mesti ada survei lain berupa survei judgment. Itu adalah pemboran ya. Pemboran di sini nih. Ini contohnya adalah bor yang miring begitu ya, bor yang diarahkan, jadi tidak bor vertikal. B aksen ini kita bisa mendapatkan data sifat fisis secara detil pada arah vertikal. Kalau pemboran itu kita bisa dapat detil secara vertikal, itu bisa detil banget. Bisa dikatakan kita bisa mendapatkan data setiap satu feet biasanya ya, setiap 30 cm, atau bisa diatur sesuai keinginan data-data atau parameter fisis di dalam lubang bor ini tadi. Misalkan saja gamma ray begitu, misalkan di survei batu bara gitu, kita dapatkan data gamma ray ya, atau kadang-kadang densitas begitu ya, kadang-kadang velocity. Kita bisa mendapatkan secara detil setiap 30 cm biasanya. Tapi juga bisa permintaan setiap 10 cm atau setiap 15 cm, tapi biasanya sekitar 30 cm ya, tadi 1 feet ya. Oke. Jadi ini ada 3 survei. Jadi bisa dikatakan kalau survei yang ground maupun survei yang airborne ini kita bisa mendapatkan data teliti secara spasial, terutama yang ground ini. Kita bisa mendapatkan ketelitian yang lebih secara spasial, jauh lebih tinggi daripada borehole begini. Tetapi tentu saja kalau survei yang ground ini
kita tidak bisa mendapatkan data secara lebih detail dalam skala vertikal. Kalau dalam secara vertikal itu yang lebih detail adalah data yang downhole survei ini. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan data secara detail secara vertikal dari kacamata geofisika? Karena model yang disusun oleh kajian geofisika itu adalah model yang dihitung dari surface. Ya, dihitung dari surface, sehingga semakin jauh jarak antara penyebab anomali dengan instrumen yang kita gunakan, itu otomatis akan menimbulkan ambiguitas yang cukup tinggi, ya, semakin besar ambiguitasnya. Jadi bisa dikatakan kalau saya mengukur sebuah fenomena fisika dari suatu material, itu mesti bentuknya bukan berbentuk spike begitu ya. Semacam ini, misalkan saya mengukur di sini, ketika di benda ini dia akan spike begini. Tidak seperti itu, tetapi karena kita ngukurnya itu punya jarak, itu bentuknya adalah kayak semacam Gauss begitu ya. Jadi ada sayap-sayapnya yang bisa menyebabkan keraguan terhadap data yang ada di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan untuk memenuhi ketelitian secara lateral spasial, itu ground survey ini yang paling dominan. Ground survey dengan survei geologi permukaan itu yang paling dominan. Tetapi ketika menginginkan ketelitian yang lebih dari arah vertikal, itu digunakan downhole ini. Sehingga kombinasi antara keduanya, antara land survey, kajian pemetaan geologi, dan bore survey ini, itu bisa diharapkan bisa mendapatkan data yang kombinasi begitu ya, dari secara spasial itu bagus, secara vertikal juga bagus. Oke ya. Jadi kira-kira kombinasinya semacam itu. Sangat bagus jika ketiga survei ini bisa dikombinasikan ya, antara survei geologi, kemudian survei ground survei geophysics ini, dan survei borehole. Oke ya, jadi seperti kita lihat seperti contoh di gambar di sini nih tadi, ini adalah contoh respon dari downhole ini ya. Nah, ini ada respon mineralisasinya, ini respon mungkin kontaknya. Dari ini ada mineralisasi yang hijau ini, kemudian ini mineralisasi yang di sini, kemudian ini ada respon batuan kontaknya. Kemudian juga yang di atas tadi, mineralisasi akan memberikan respon berupa respon mineralisasi, dan yang berwarna abu-abu tua di sebelah kanan ini akan memberikan respon kontaknya. Oke ya, jadi kira-kira seperti ini ya. Survei semacam ini itu biasa dikenal dengan survei pasif biasanya ya, karena kita tidak mengganggu sistem. Tapi kalau kita mengganggu sistem, kita memberikan suatu gangguan, kemudian kita lihat respon dari gangguan itu contohnya adalah semacam ini, itu disebut sebagai survei aktif ya. Jadi di sini di zona mineralisasi ini kita berikan suatu gangguan. Jadi di sini diberikan sebuah transmitter begitu ya. Sebuah transmitter, kita memberikan energi artificial kepada zona mineralisasi, kemudian kita berusaha mencoba mendapatkan respon ya dari mineralisasi itu, dengan harapan ketika kita mendapatkan responnya, kita bisa mencoba menggambarkan bentuk dari mineralisasi itu. Oke, kira-kira gambaran secara sekilas semacam itu ya. Jadi sekali lagi, survei geofisika ini dipakai di seluruh tahapan eksplorasi, mulai dari awal reconnaissance sampai pada proses produksi ya, atau pasca produksi, untuk pelebaran eksplorasi atau extensionnya ya dari eksplorasi. Nah, survei geofisika ini sekali lagi itu digunakan sebuah metode geofisika yang kira-kira itu mensupport anomali fisis yang dihasilkan dari apa yang kita cari. Jadi sekali lagi, kalau kita mencarinya adalah mineral, jadi kita bisa melihat sifat fisis apa dari mineral yang kira-kira itu memberikan kontras yang cukup baik dengan lingkungan sekitar. Kalau mineralnya tidak dapat, ya hostnya. Kalau hostnya tidak dapat, ya struktur geologi di sekitar situ. Oke, kira-kira semacam itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, tapi saya tidak mendengar.
Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke slide yang kedua ini. Nah, ini kadang-kadang kita ada misunderstanding dengan teman-teman geologi ya, teman-teman geologi. Jadi akan sangat bagus jika sebenarnya jika kalian itu S1-nya geologi, kemudian S2-nya geofisika, atau dibalik, S1-nya geofisikanya, S2 geologi. Itu akan lebih membentuk pola konsistensi yang lebih bagus. Ya, kenapa? Karena ilmu geologi itu sebagian besar mengkarakterisasi litologi itu berdasarkan sifat kimianya. Sifat fisika yang digunakan mungkin hanya berat atau kilap begitu ya, cahaya atau kilau begitu ya. Tetapi hampir dari kajian material geologi sebagian besar itu terdiri atau disupport oleh kimia. Ya, dari komposisi kimianya. Ya, dari sisi komposisi kimianya. Jadi kalau di geofisika itu memandang litologi itu dari sisi fisikanya. Ya. Jadi parameter fisikanya. Parameter fisika itu apa ya? Dari parameter yang bisa diturunkan dari dari satuan-satuan di fisika itu tadi ya. Misalkan saja massa, kemudian jarak, kemudian kelistrikan, kemudian kemagnetan, ya. Kemudian ya kecepatan begitu ya, cepat rambat media, kecepatan rambat gelombang dalam media. Nah, itu sifat-sifat fisis di mana kita bisa mencoba mengklasifikasi litologi berdasarkan sifat fisis itu tadi. Nah, kalau dari kacamata geologi itu penjelasan atau jenis-jenis litologi itu dibagi berdasarkan sebagian besar adalah parameter kimianya. Sebagian besar adalah parameter kimianya. Nah, kadang-kadang hubungan antara parameter fisika dan parameter kimia itu tidak match. Ada yang match, ada yang tidak match. Ya, jadi kadang-kadang sesuai, kadang-kadang kita bilang batuan itu dari sisi densitasnya begitu ya. Tapi dari sisi kimianya juga cenderung mendukung, misalkan mendukung densitas itu tadi. Ya, mendukung sifat densitas itu tadi. Nah, tapi kadang-kadang juga itu parameter fisis itu tidak match dengan parameter kimianya. Litologinya sama batu pasir, tetapi kandungan di dalam pori-porinya itu bisa menyebabkan sifat fisisnya berbeda. Nah, oleh karena itu perlu kombinasi ya, perlu diskusi antara sifat fisis dan sifat kimia ini. Sehingga seperti saya sampaikan tadi, kalau yang S1-nya itu geofisika, kemudian S2-nya itu geologi, itu kelihatannya akan sangat bagus sekali karena orang geologi itu dia bisa membahasakan parameter-parameter fisis yang dihasilkan oleh orang-orang geofisika menjadi parameter kimia yang dia pelajari. Ya, akan sangat mix nanti ya, sangat cocok begitu maksud saya. Tapi kalau dari kacamata geofisika saja, kita hanya bisa menjelaskan dari kacamata fisika saja. Kacamata litologinya mungkin tidak sedalam orang-orang geologi. Tapi akan sangat bagus sekali dari kalian itu bisa mempelajari geologi secara lebih detail, secara mandiri begitu ya. Sehingga nanti bisa digunakan untuk mencoba menerjemahkan hasil-hasil fisika yang kalian create dari metode geofisika. Ya, jadi perlu kombinasi. Nah, ini dituliskan seharusnya komplement, namun bisa berkebalikan. Misalkan akibat adanya porositas, permeabilitas dan sebagainya. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, kalau ada batu pasir berpori itu tergantung isinya. Dari kacamata geologi namanya tetap batu pasir, tetapi dari kacamata geofisika bisa bermacam-macam. Misalkan sifat fisis velocity-nya atau resistivity-nya itu bisa berbeda-beda tergantung isi dari pori-pori yang ada di dalam batu pasir itu. Nah, keilmuan yang menghubungkan itu adalah petrofisika. Ya. Petrofisika itu suatu kajian
yang menjelaskan fenomena-fenomena batuan dari kacamata geologi atau kimia dengan fenomena batuan dari kacamata fisika. Nah, ini secara lebih lanjut mestinya dibahas di dalam kuliah fisika batuan ya. Karena batuan itu adalah istilah dari geologi, fisikanya adalah parameter fisika. Jadi mungkin kalian kalau yang tertarik bisa join di kuliahnya Prof. Sismanto, fisika batuan. Oke. Karena nanti akan mendapatkan gambaran secara lebih mendetil ya tentang kaitan antara geologi dan fisika ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke slide yang ketiga tentang metode geofisika dalam eksplorasi tambang. Ya, seperti saya sampaikan tadi, metode geofisika itu digunakan untuk memetakan itu berarti kita membuat peta ya. Peta di mana posisi atau daerah-daerah yang potensi tambang itu ada. Ya, kemudian yang kedua untuk identify. Ya, mungkin juga kita bisa sampai mengidentifikasikan jenis litologi dalam kacamata mineral itu litologi apa yang sudah kita petakan tadi. Nah, kemudian yang kedua, untuk lebih detail lagi kita bisa gunakan untuk mendelineasi. Ya, semoga saja bisa disampai ketika surveinya lebih detail, misalkan survei resistivity atau IP begitu ya dalam suatu lintasan itu diharapkan bisa sampai mendelineasi. Ya, mendelineasi mana mineral yang prospek yang kita butuhkan dan mana-mana batuan host yang kira-kira tidak kita butuhkan. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu tugas geofisika di dalam eksplorasi mineral ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi ada geofisika pasif dan geofisika aktif. Geofisika pasif itu tentu saja kita hanya melakukan rekaman dari respon energi yang alami. Ya, respon energi alami ini dulu kelihatannya pernah saya sampaikan ya, tapi mungkin di kuliah survei elektromagnet ya. Survei elektromagnetik begitu saya sampaikan pasif dan aktif ini. Ya. Jadi kalau yang pasif itu sekali lagi kita hanya menerima respon alami saja dari alam. Jadi misalkan survei geofisika pasif itu kita mencatat perubahan gaya tarik bumi ya, perubahan G atau perubahan nilai G di setiap tempat, perubahan akselerasi bumi di setiap tempat, itu kita pasif. Kemudian kita bisa merekam getaran, itu juga pasif. Ya, kita letakkan sebuah seismometer, kemudian kita merekam getaran, itu juga pasif. Kemudian kita merekam medan magnet bumi di suatu area di atas zona mineralisasi ini, itu juga pasif. Nah, jadi untuk metode geofisika pasif ini kita harus bisa membayangkan, kita harus bisa membuat hipotesa ya, bahwasanya zona yang kita kaji, contohnya adalah mineralisasi, ini memberikan natural energy. Zona mineralisasi ini memberikan energi alami yang nantinya energi alami itu akan bisa kita lihat perbedaannya dengan energi alami yang bukan akibat mineralisasi. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi itu sehingga kita bisa melakukan survei geofisika pasif terhadapnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kenampakan perbedaannya itu tadi ya, antara natural energi dari mineralisasi dan natural energi dari hostnya mungkin. Oke. Nah, kemudian yang geofisika aktif itu juga seperti itu. Jadi kita harus punya hipotesa, kita harus punya penjelasan bagaimana mineralisasi itu akan memberikan respon ketika kita ganggu dengan energi artifisial. Ya, dengan energi buatan. Ya, bagaimana respon dari mineralisasi itu terhadap artificial energi itu tadi. Responnya mungkin akan memberikan respon negatif atau respon positif. Yang penting harus memberikan respon. Kalau mineralisasi ini tidak bisa memberikan respon terhadap energi artifisial, maka kita tidak bisa melakukan survei geofisika aktif di situ.
Ya, intinya harus mineralisasi itu harus memberikan respon terhadap energi buatan yang kita terapkan, sehingga kita baru bisa melakukan survei geofisika aktif ini. Begitu ya kira-kira. Jadi ketika kalian melakukan tesis, kemudian melakukan survei terhadap kajian mineral apapun ya, mungkin terhadap batu bara, mungkin terhadap bahan tambang logam mulia yang lain, itu kalian pertama kali harus bisa membuat hipotesa. Hipotesa itu bagian apa dari zona mineralisasi saya yang kemungkinan atau bisa diyakini gitu ya, bukan kemungkinan tetapi diyakini akan memberikan natural energy kalau survei kita adalah pasif, atau dia akan memberikan respon terhadap gangguan yang kita berikan. Kita harus yakin itu dulu. Kita harus bisa menjelaskan itu dulu. Kita harus bisa membuat benang merahnya ya. Saya suka dulu Prof. Kirbani itu selalu almarhum ya, Prof. Kirbani almarhum itu sering menekankan bahwasanya kita harus bisa menunjukkan benang merah. Ya, kita harus bisa menunjukkan benang merah apa kaitan antara kenampakan geologi yang akan kita kaji itu dengan parameter fisis yang akan kita ukur. Itu kita harus buat benang merahnya dulu. Ya, misalkan saja kita mengkaji gua. Gua itu rongga ya. Rongga mestinya densitasnya berbeda antara rongga dan hostnya di situ. Jadi densitas berbeda akan memberikan gaya tarik gravitasi yang berbeda. Nah, contohnya semacam itu. Jadi kita harus mempunyai sebuah benang merah yang dengan mudah bagi orang atau bagi pendengar itu untuk membuat penerimaan bahwasanya yang kita sampaikan itu logis gitu ya, logis dan masuk akal. Itu penting sekali membuat benang merah ini untuk tesis kalian ke depan ya. Kalian harus membuat benang merah itu dulu. Karena dengan mempraktekkan saran dari almarhum Prof. Kirbani ini menjadi lebih mudah buat kita ya. Kita masalahnya adalah ini. Ini bisa dikasih dengan geofisika, itu harus metode geofisika yang ini karena ini. Ya, gitu harus kita pahami secara lebih baik dulu. Oke ya, jadi kita kembali lagi ke sini, ada dua metode pasif dan aktif dalam geofisika. Nah, kemudian ini ada beberapa survei yang dibagi menjadi 3 sesuai dengan gambar di sini tadi. Jadi ada airborne, ada ground, ada downhole yang bisa dikaitkan dengan metode geofisika yang biasanya digunakan di dalam kajian mineral. Ya. Ini ada survei airborne, ya, ada aeromagnetik. Jadi survei magnetik yang menggunakan pesawat atau UAV atau helikopter. Kemudian ada aerogravity, survei gravity menggunakan media terbang itu tadi. Kemudian ada gravity gradiometri. Bedanya gravity dan gravity gradiometri, kira-kira ada yang tahu? Silakan. Bedanya survei gravity dan gradiometri. Ada yang tahu? Silakan. Halo? Saya masih lanjutkan ya ini. Siapa tahu saya ditinggal pergi. Halo, silakan. Saya pengen mendengar. Saya Mbak Hilma saja yang paling dekat gambarnya dengan saya ini. Mbak Hilma silakan. Mas Anang mau ngomong ya? Mbak Hilma dulu saja, silakan. Apa Mbak survei? Hmm. 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 Belum pernah mendengar ya? Oke.
Ada lagi yang mungkin pernah mendengar, yang dari geofisika mestinya sudah tahu ya. Silakan. Ya, Mas Anang, silakan. Halo, sudah menyalakan mic? Oh iya, problem ya. Silakan Mas Suhari, bisa bisa sharing ke kita. Hmm. Jadi pakai dua alat gitu ya. Hmm. Oke, oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing, pernah membaca atau pernah melihat apa gradiometri begitu? Ya, nanti ada sih penjelasan secara lebih detailnya ya. Jadi survei gradiometri itu memang benar yang disampaikan Mas Suhari tadi. Kita melakukan pengukuran gravity. Pengukuran gravity itu berarti pengukuran akselerasi ya. Itu dari dua posisi, bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, ini yang sekarang baru sedang mau akan di-run oleh Pertamina. Yang sedang mau akan di-run oleh Pertamina, itu mereka sudah membuat instrumen gravity tetapi vertikal ya, dia menggunakan semacam lift begitu ya, yang di lapangan, lift kecil begitu, yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran gravity pada dua ketinggian yang berbeda. Kalau menggunakan pesawat itu berarti kalau gradiometri itu ya bisa gravity atau bisa gradiomaknetik ya, jadi bisa di set depan belakang gitu, hingga itu adalah gradien horizontalnya, atau di set atas bawah gradien vertikalnya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena untuk mengetahui apa namanya informasi dimensi secara lebih tepat di dalam data gravity, itu kajiannya mestinya harus sampai ke tensor ya, tensor gravity. Jadi untuk kajian tensor gravity tentu saja kita harus membutuhkan data gradio. Data gradio yang di lapangan itu bukan hasil dari perhitungan numerik ya, karena kita bisa saja melakukan perhitungan pada ketinggian Z, kemudian data kita itu kita hitung pada Z minus 1 meter atau Z plus 1 meter, itu bisa secara komputasi bisa ya, tetapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah data real, data pada ketinggian A dan pada ketinggian A minus 1 meter mungkin ya, beda-beda ketinggian, atau mungkin A plus 1 meter, atau A ditambah ke kanan dan ke kiri dan sebagainya. Jadi yang diharapkan adalah kita bisa mendapatkan gradien ya, gradien. Oleh karena itu disebut sebagai survei gradiometri. Ini berasal dari kata gradien. Bisa vertikal, bisa horizontal, tergantung keperluan. Ya, ini bisa magnetik, bisa gravity ya, tapi di sini hanya dituliskan airborne gravity gradiometri saja. Ini, surveinya sebenarnya bisa di airborne, bisa di ground ya, tapi di sini tuliskan di airborne saja. Kemudian yang keempat adalah airborne elektromagnetik ya. Jadi apa namanya, survei EM yang digunakan dengan airborne. Tentu saja survei dengan airborne ini akan memiliki beberapa kelemahan. Di samping yang tadi saya sampaikan tadi, kelemahan yang terbesar adalah bahwasanya ada jarak antara instrumen yang mengukur dengan apa namanya material yang diukur, ada jaraknya secara lebih besar begitu ya. Itu tentu saja ada kendala airborne-nya ini ya, airborne-nya ini. Jadi tentu saja kalau kita mengukur survei gravity dengan menggunakan pesawat, ya itu harus apa namanya, harus terkait dengan elevasi pesawat, harus terkait dengan kemiringan pesawat itu ya, kemudian naik turunnya gini pesawat.
kemudian getaran pesawat dan sebagainya. Jadi ini apa namanya problem teknisnya cukup besar sekali ya, cukup banyak. Ya. Aeromagnetik juga iya, aeromagnetik itu dia menggunakan menggunakan pesawat, tentu saja bodi pesawat itu sebagian menggunakan besi ya. Itu juga akan menjadi anomali magnetik nantinya kalau kita menggunakan survei magnetik. Ya, jadi itu merupakan kajian teknis yang lebih berat nantinya ya. Yang itu bisa kita hindari di dalam survei ground. Ya, dalam survei ground. Jadi sekali lagi, survei-survei ini itu butuh apa namanya instrumen maupun butuh kajian noise lingkungan akibat instrumen, akibat getaran tentu saja, dan orientasi arah dari instrumen itu sendiri. Ya, mungkin ada dari kalian yang pernah survei magnetik begitu ya. Itu kalau kita survei magnetnya dengan flux gate, itu kita harus arahkan benar-benar di arah utara magnetik. Ya, karena kita akan mendapatkan F ya, gaya magnet pada arah X misalkan, yang kita sebut X adalah timur, yang Y misalkan adalah arah utara. Jadi kita benar-benar harus fixkan itu. Tetapi kalau kita pasang itu di pesawat, kan pesawat juga apa namanya bergeraknya juga tidak bisa stagnan gitu ya. Kadang-kadang ada naik turun dan sebagainya. Jadi itu harus menjadi problem teknis yang sangat dominan nantinya. Tapi itu sudah bisa diminimalisir, sehingga survei dengan pesawat ini walaupun costly tapi cepat ya, walaupun lebih mahal daripada survei ground, tapi dia lebih cepat, areanya lebih luas ya. Jadi jatuhnya juga murah juga ya. Nah, kemudian yang kedua adalah survei ground. Survei ground untuk apa namanya mineral ini cukup sering dilakukan bagi para geofisikawan, karena survei ground ini adalah survei lanjutan. Biasanya bisa juga survei ground ini masuk di reconnaissance atau survei awal, tetapi survei ground ini biasanya juga di-run di survei-survei yang lebih detail nantinya, di step-step eksplorasi yang sampai tahap mendekati eksploitasi ya, itu dilakukan survei detail juga menggunakan ground ini ya. Salah satu keunggulan ground itu kita steady, kita diam di atas tanah ya, sehingga instrumen gravity maupun instrumen magnetik bisa kita atur sedemikian rupa sehingga steady ya, jauh lebih mudah penanganannya dibandingkan dengan airborne ini ya. Survei ground ini yang pertama adalah geolistrik. Ini apa namanya pengen mengetahui keberadaan mineral atau rumahnya berdasarkan sifat kelistrikan ya. Sifat-sifat kelistrikan biasanya adalah conductivity atau resistivity ya. Biasanya dua itu ya, atau kalau lebih apa namanya extend lagi menjadi chargeability misalkan saja, yang bisa membedakan mana logam mana tidak begitu ya, dengan apa namanya geolistrik ini yang lebih advance lagi. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah induced polarization. Ini adalah apa namanya next step di atas geolistrik ini ya. Karena setiap pengukuran IP itu mesti juga mengukur geolistriknya. Jadi IP ini sebenarnya adalah geolistrik plus gitu ya. Plus-plusnya apa? IP ini adalah bisa digunakan untuk melakukan pengukuran chargeability itu ya, atau sifat polarisasi dari material. Nah, jadi ini geolistrik plus ini ya, biasanya digunakan untuk kajian yang sudah detail, yang digunakan untuk mengetahui keberadaan logamnya. Ya, keberadaan logamnya. Walaupun nanti akan terganggu sedikit mungkin dengan keberadaan clay ya. Karena clay juga akan memberikan efek IP, tetapi memiliki pola yang agak berbeda dengan IP akibat mineralisasi logam. Kemudian yang ketiga adalah self potensial. Nah, geolistrik dan IP ini merupakan metode aktif ya. Yang self potensial ini merupakan metode geolistrik minus, geolistrik main gitu ya. Geolistrik main karena untuk self potensial ini itu mirip seperti survei geolistrik, tetapi hanya potensialnya saja yang diukur.
Ya, hanya potensial saja yang diukur, kita tidak menginjeksi arus. Jadi kita hanya mengukur potensialnya, tentu saja karena kita pengen mengukur potensialnya saja, kita pengen menghindari adanya polarisasi dari elektroda yang kita gunakan, maka sel potensial ini biasanya menggunakan elektroda yang khusus, yang non polarisable. Tapi ini mirip seperti geolistrik, tapi geolistrik minus-minus ya. Kalau yang ini ada geolistrik plus-plus, yang ini geolistrik minus-minus. Gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah survei mis-alamas. Mis-alamas ini bisa IP, bisa geolistrik, tetapi mis-alamas ini hanya konfigurasinya saja yang tertentu. Ya, mis-alamas ini mirip seperti metode geolistrik atau IP, hanya konfigurasinya saja yang diatur. Mis-alamas ini bisa menggunakan, kita mengasumsikan kita mempunyai suatu elektroda sumber arusnya itu bisa panjang, karena elektroda arusnya kita bisa menggunakan bor ya, pipa bor, pipa casing dari sebuah pemboran itu kita bisa gunakan sebagai elektroda. Jadi elektrodanya tidak satu titik di permukaan seperti halnya geolistrik maupun IP pada umumnya, tetapi elektroda arusnya itu panjang begitu ya, panjang begitu. Atau bisa juga kita mengasumsikan elektroda arusnya itu ya mineralnya itu sendiri. Ya, mineral logamnya itu kita asumsikan dia punya sifat kelistrikan yang menerus di sepanjang zona mineralisasinya, sehingga kalau kita berikan arus di situ itu akan membuat zona arus yang identik. Ya, walaupun rawat arusnya mesti akan berkurang, tetapi zona arusnya identik. Nah, zona arus identik ini diasumsikan berbeda dengan hostnya, nah, sehingga anomalinya akan kelihatan. Ini survei mis-alamas ya. Jadi hanya cara ngukurnya dan cara pandang terhadap sumber arusnya yang berbeda. Oke ya. Ini juga survei aktif mestinya ya, karena kita menginjeksi arus. Kemudian yang kelima ini adalah gravity magnetic. Itu merupakan bisa aero, bisa ground. Ya, tentu saja kalau ground ya harus kita lewat jalur darat begitu ya, bisa naik kendaraan atau bisa jalan kaki. Kita melakukan pengukuran gaya tarik bumi di darat ya, di atas permukaan tanah biasanya. Nah, tentu saja respon terhadap keberadaan mineral akan lebih bagus dibandingkan dengan airborne ya, sekali lagi karena survei ground ini lebih dekat dengan target yang diukur. Kemudian juga ada VLF, itu merupakan salah satu metode EM ya, yang digunakan untuk mencoba mengetahui perubahan medan EM yang nanti akan bisa dibawa melalui kajian-kajian VLF itu, mana daerah yang konduktif dan mana yang resistif, yang dekat dengan surface ya, beberapa meter dari surface gitu ya. Kemudian FT ini juga mirip seperti geolistrik ya, tetapi outputnya sama, adalah sifat kelistrikan, tetapi yang dikaji kalau yang geolistrik itu adalah sifat kelistrikannya, kalau yang di sini adalah lebih ke arah elektromagnetnya dan lain-lain ya. Jadi ada survei, ada beberapa, tetapi survei yang dominan yang digunakan di dalam mineral itu ya contohnya di sini nih tadi. Bahkan bisa lebih saya detilkan menjadi geolistrik, IP, kemudian gravity magnetic, yaitu yang sering dipakai ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah yang in ground atau yang data pemboran. Nah, untuk data pemboran ini mestinya bisa berbagai macam seperti saya sampaikan tadi. Ada borehole geophysics ya, jadi kita melakukan pengukuran geofisika mirip seperti di ground, tetapi pengukuran di ground tadi kita nyatakan dalam bentuk instrumen kecil yang bisa saya masukkan di dalam lubang bor begitu. Ya, namanya adalah borehole geophysics atau downhole logging ya. Jadi pengukuran dilakukan secara kontinu ya, dari atas ke bawah itu diukur terus, kemudian disampling setiap
feet gitu, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendapatkan sampel. Nah, ini penting sekali kalau fisika sampel ini, karena dari sampel itu kita bisa menghitung berbagai macam kajian di situ. Dari kajian geokimia, kajian litologi detail, sampai kajian fisikanya. Ya, kita bisa, kalau sudah didapatkan sampel itu otomatis akan didapatkan beberapa informasi yang penting. Cuma bedanya kalau sampel itu kalau sudah diangkat ke atas permukaan tanah, itu dia akan mendapatkan lingkungan yang berbeda. Ya, mungkin kelembapannya berbeda, tekanannya berbeda, kemudian volumenya juga bisa jadi berbeda, karena di awal itu dia mendapatkan tekanan, kemudian dibawa keluar tanpa tekanan, dia sedikit mengembang, itu bisa jadi. Ya, jadi bisa menjadi perubahan sifat fisis. Ya, kemudian juga bisa jadi reaksi antara mineral yang ada, misalkan besi, kalau kita koreng bawa ke atas, dia akan bereaksi dengan udara, ya akan membentuk karat gitu ya, akan membentuk karat sehingga kenampakannya jadi berbeda dengan kenampakan aslinya. Nah, ini berarti kita memerlukan ilmu tentang sampel ini ya, atau cara pengukuran yang agak berbeda ya, dengan pengukuran pengukuran yang in situ ya, jadi sebenarnya di mana batuan itu berada. Karena lingkungannya yang akan ditiru akan menjadi sulit ya mestinya ya. Karena bisa jadi batuan sifat fisiknya sama, tetapi dia berada di dalam kondisi yang berbeda. Jadi ketika diangkat ke permukaan, itu sifatnya menjadi berbeda. Karena berada pada sifat atau lingkungan yang sama di permukaan gitu ya. Bisa jadi semacam itu. Oke, nah jadi ini adalah 3 jenis survei yang bisa dilakukan dari kacamata geofisika untuk mengkaji mineral ya. Nah, ini adalah tabel metode geofisika yang terkait dengan deposit mineral apa yang kita inginkan. Jadi metode-metode geofisika ini adalah metode geofisika yang bisa dipakai apabila tipe depositnya ini dominan. Tipe depositnya ini dominan. Dia dari kacamata parameter fisika yang diukur, dia dominan. Ya, maksudnya itu dia membuat kontras terhadap hostnya. Kalau tidak membuat kontras ya otomatis tidak bisa diukur. Nah, di sini ada beberapa jenis parameter fisis yang dikaji. Yang pertama adalah densitas, kemudian sifat kemagnetannya, kemudian sifat kelistrikannya, kemudian radioaktivitasnya, dan ini elastic properties-nya atau terkait dengan velocity nantinya. Nah, kemudian di deposit type ini, tipe deposit ini adalah dalam baris-baris ini itu adalah jenis-jenis deposit mineral. Ya, deposit mineral mulai dari formasi besi atau berkaitan dengan Fe sampai ke eksplorasi petroleum. Nah, kemudian ada penjelasan MDL, MD dan seterusnya ini. Kalau M itu untuk mapping atau pemetaan, atau D itu untuk delineasi terhadap lingkungannya atau hostnya. Kemudian yang L ini untuk logging, ya, geofisika yang logging. Nah, kalian nanti coba bisa melihat secara lebih detail ya, formasi besi misalkan saja, atau mineral yang terkait dengan besi, ya, mineral yang terkait dengan terbentuknya besi, itu secara otomatis ada sifat densitas yang berbeda. Kalau besi ini tadi dominan, itu secara otomatis dia akan memiliki densitas yang berbeda dengan hostnya. Nah, densitas tadi bisa dilihat dengan survei untuk pemetaan, untuk delineasi, maupun untuk logging. Jadi
Kalau target mineralnya adalah besi, maka pemetaan oke, delineasi oke, detail oke, kemudian logging oke. Kemudian untuk magnetisme, untuk yang besi ini biasanya untuk pemetaan dan delineasi saja. Ya, kalau untuk borehole itu terlalu dekat sekali ya, nanti biasanya akan ada apa namanya overscale kalau kita melakukan pengukuran logging kemagnetan pada target FE, maka biasanya L-nya dihilangkan di sini nih. Ya, kemudian untuk electrical properties oke, untuk delineasi saja. Ya, untuk pemetaan jarang sekali karena survei kelistrikan ini biasanya detail ya. Survei kelistrikan jarang sekali dilakukan apa namanya dalam lingkup yang luas begitu ya. Biasanya detail, maka hanya bisa masuk di delineasi saja. Survei kelistrikan biasanya bermain di lintasan begitu ya. Ada beberapa yang sudah 3 dimensi tetapi cost-nya terlalu mahal, maka biasanya dalam bentuk lintasan. Dan ini digunakan untuk delineasi yang lebih detail. Kemudian untuk radioactivity itu bisa digunakan pemetaan radioaktif, misalkan pemetaan gas radon ya, karena beberapa mineral khususnya Fe ini akan memiliki apa namanya sifat radioaktif yang agak berbeda dengan material di sekitarnya. Itu bisa dikaji dengan radioaktivitas. Ya, sebagian besar survei logging itu radioaktivitas ya, yang sering dipakai ya, gamma ray gitu ya. Dari gamma ray-nya akan lebih mampu membedakan jenis material ya, jenis material biasanya berdasarkan ukuran butirnya ya, lebih detail ya dengan radioactivity. Makanya untuk yang iron ini bisa dikaji dengan radioaktivitas. Kemudian untuk elastic properties itu tidak disarankan di sini karena dari kacamata velocity-nya itu besi dan batuan di sekitarnya biasanya granit atau semi metamorfik gitu ya, jadi sama-sama keras sehingga nilai velocity-nya tidak begitu berbeda banyak. Oke. Kemudian untuk yang coal ini juga bisa dilihat secara kajian mandiri dari kalian ya. Coal ini untuk elastic properties-nya dia bisa 3 jenis ya, karena saya sampaikan tadi untuk coal, untuk batu bara itu biasanya selain log density itu juga log kecepatan biasanya, karena ada perbedaan yang agak signifikan antara kecepatan coal dan kecepatan sand ya, sand yang keras biasanya ya, atau cenderung ke batu lempung juga, tetapi yang sudah keras ya, batu lempung yang sudah cenderung lebih keras begitu, sehingga nilai elastic properties-nya cukup kelihatan. Ya, untuk coal ini untuk densitasnya bisa digunakan untuk pemetaan, walaupun diberi tanda kurung ini ya, ini hanya disarankan saja. Untuk magnetisme itu bisa digunakan pemetaan, bisa digunakan untuk delineasi, survei kemagnetan dan seterusnya ya. Bisa kalian lihat ke bawah ini ya. Sampai volcanogenik massive sulfide ya, ini sulfida masif yang terkait dengan kejadiannya terkait dengan vulkanisme, itu bisa digunakan survei gravity, bisa untuk pemetaan, magnetis juga pemetaan, kelistrikan dengan detail, radioactivity juga bisa dengan detail. Nah, seperti ini misalkan ya. Oke. Jadi ini kajian-kajian yang jenis deposit mineral yang bisa dikaji. Nah, untuk misalkan saja untuk survei emas katakanlah ya, survei ke emas itu kadang-kadang berbentuk epithermal begini, kadang-kadang berbentuk placer deposit ya. Kalau greenstone belt itu jarang di kita biasanya epithermal atau placer deposit. Itu tentu saja dari densitasnya bisa digunakan untuk pemetaan. Kemudian dari magnetismenya juga bisa digunakan untuk pemetaan ya, walaupun placer deposit ini magnetismenya tidak begitu nampak karena placer deposit itu tidak berbentuk tidak mengelompok begitu ya. Jadi
bercampur dengan material clay mungkin ya, dan bercampur dengan pasir begitu yang tersebar begitu ya. Tapi kalau apa namanya komposisi dari AU itu tinggi, itu di plaster deposit mestinya akan membentuk semacam epithermal ini ya, jadi apa, bentuk semacam bongkah begitu yang kandungan emasnya lebih banyak. Oke ya. Kemudian untuk yang placer deposit bisa digunakan electrical properties ya, tapi tidak disarankan untuk epithermal. Ya, karena apa namanya, untuk di placer deposit ini lebih cenderung bisa apa, mungkin ada kandungan clay di situ yang bercampur ya, bisa lebih memberikan nilai resistivitas katakanlah yang lebih bagus. Lebih cenderung, karena untuk yang epithermal ini dominannya biasanya adalah batuan granitiknya yang resistivitasnya biasanya lebih tinggi, lebih besar. Oke, dan AU yang berada di dalam zona epithermal ini apa namanya, dimensinya ukurannya tidak terlalu dominan bila dibandingkan dengan hostnya. Oke, tapi dari radioaktif bisa. Nah, ini silahkan timbang-timbang sendiri. Ini rangkuman yang menunjukkan kaitan antara deposit mineral dengan metodologi fisika atau keterpisaan metodologi fisika yang digunakan. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perbandingan biaya survei dari kacamata apa namanya, standar ya, survei standar. Karena kalau survei tidak standar itu pasti tidak bisa dibandingkan. Tapi ini survei standar. Survei standar itu maksudnya dari sisi logistik, dari sisi tim, dari sisi kru, dari sisi safety, semuanya standar. Dari sisi itu semua adalah standar. Nah, ini untuk satu uang yang sama, ini misalkan saja ya, satu drill hole, satu lubang bor ya, uang yang digunakan untuk membuat satu lubang bor ini sampai kedalaman berapa ya, nggak ada ini satu lubang bornya ya, katakanlah satu lubang bor itu bisa digunakan setara dengan pengukuran gravity. Yang pertama ini 3,6 km persegi ground gravity dengan gridnya adalah 100 meter. 100 meter untuk 3,6 km persegi itu berarti hanya 600 kali 600 meter ya. 600 kali 600 meter berarti ada 7 kali 7 kali 6 data, cuma 7 kali 6 data gravity. Oke ya, jadi ini setara dengan 3,6 km persegi, itu setara dengan survei magnetik 10 km persegi. 10 km itu sekitar 3,3 kali 3,3 lah katakanlah ya. 3,3 kilo kali 3,3 kilo. Ya, dengan spacingnya itu 50 meter. Spacing antar stasiun cuma 1 meter. Ya. Ini dengan diferensial GPS, jadi pengukurannya dengan diferensial GPS. Oke. 10 km persegi setara dengan IP atau resistivity 4 km persegi. Biayanya ya. Kemudian setara dengan time domain EM helikopter 20 km persegi dengan fixed wing. Fixed wing itu pesawat ya, kalau helikopter itu yang pakai baling-baling, tapi kalau fixed wing itu yang sayapnya tetap gitu ya, pesawat. Sama ukurannya. Kalau ini yang aeromagnetik itu bisa sampai 160 km persegi. Ya, kalau yang ini airborne gravity itu 50 km persegi. Oke ya, ini kira-kira perbandingan biaya survei yang sama terhadap luasan area pengukuran. Jadi ini ya perkiraan saja. Jadi kalau kalian ditanyain harganya, ya kalian harus bisa mengukur harga salah satu ini dulu. Ya. Misalkan kalian bisa mengukur harga gravity, maka harga yang sama bisa digunakan untuk ground magnetic sekian, untuk IP sekian, dan seterusnya.
Jadi harus bisa membayangkan biaya operasional untuk survei satu bagian ini saja, milih yang mana silahkan. Ini cuma kesetaraan saja. Nah, dari sini berarti kita bisa bayangkan ya, memang survei yang paling mahal itu adalah survei drill hole ini. Kalau survei drill hole ini tidak terlalu mahal, itu kita bisa melakukan drill hole banyak ya. Kita bisa melakukan pemboran banyak di area pengukuran kita, sehingga kita tidak perlu survei geofisika. Kalau kita sudah melakukan drill hole di cukup banyak titik di area kita, ya kita tidak perlu melakukan survei geofisika, ya karena sudah banyak bor di situ ya, sudah bisa menggambarkan kenampakan bawah permukaannya. Jadi menjadi bagus hasilnya kalau kita bisa melakukan banyak bor, tetapi biaya yang sama itu bisa digunakan untuk luasan yang lebih besar untuk satu drill hole. Jadi kalau misalkan kita punya 10 drill hole, nah itu kita bisa punya 10 kali 20 km helikopter time domain AEM ini ya. Oke. Nah, padahal drill hole ini walaupun detail tetapi hanya satu titik saja di permukaan. Ya, kita bisa membutuhkan banyak drill hole untuk membuat kajian yang lengkap gitu ya. Oke, jadi bisa harus dipertimbangkan, beberapa adalah drill hole, beberapa yang lain adalah survei geofisika, sehingga kombinasi itu tadi akan sangat baik untuk membuat korelasi antara drill hole dan kajian geofisika yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Tidak ya? Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ini pelan-pelan saja saya menjelaskannya. Kemudian kalau kita tadi berbicara masalah luasan, yang ini adalah berbicara masalah panjang. Surveinya berbentuk lintasan begitu ya. Jadi kalau ini perbandingannya satu biaya untuk drill hole itu setara dengan biaya untuk 25 km fixed loom TDEM profile. Ini ya. Time domain elektromagnetik. Jadi mungkin ada yang belum pernah mendengar TDEM itu time domain elektromagnetik. Jadi survei elektromagnetik yang domainnya itu adalah waktu. Yang di gelombang direkam dalam domain waktu. Karena beberapa EM itu kita kaji adalah frekuensi kontennya. Jadi amplitude dalam kajian frekuensi. Tapi kalau dalam TDEM ini dalam domain waktu ya, time domain. Yang dikaji adalah domain waktunya. Kemudian ini setara dengan 10 km CSAMT, 10 line kilometer of 50 meter dipole 12 frekuensi CSAMT section. Jadi dipole tiap 50 meter. Ya, dari CSAMT dipole tiap 50 meter gitu, dengan menggunakan bandwidth atau menggunakan jangkau frekuensi sebanyak 12 segmen. Jadi 12 data dalam jangkau frekuensi yang digunakan ada 12 data. Oke ya. Kemudian setara dengan 8 sampai 10 km dipole. Ya, ini spacingnya 50 sampai 100 setara dengan 6 km TDEM sounding. Ya, jadi di geofisika tidak ada alatnya, ada tapi lama, jadi sudah nggak dipakai. Saya dulu pernah memakai alat itu, TDEM itu untuk survei game kalau tidak salah pada saat itu. Itu terakhir kali kelihatan menggunakan itu pas angkatan saya pas S1, udah lama sekali ya. Time domain elektromagnetik ya. Jadi kita membuat suatu loop sumber itu 100 kali 100 meter, jadi repot sekali kita bikin loop pakai kabel gitu, ukurannya 100 kali 100, 2 kali lapangan sepak bola. Kalian bisa bayangkan sebelum survei itu kita membuat pagar gitu dari loop kabel yang saya putar 4 kali begitu. Ya itu cukup
time consuming ya, butuh waktu banyak. Kalau yang sekarang itu TDM-nya sudah tidak terlalu sebesar itu, hanya transmitternya kecil ya. Ini setara dengan 2 km shallow seismic data ya, shallow seismic ya. Bisa jadi seismik refleksi, bisa jadi seismik refraksi. Oke, ini biaya perbandingan dalam satuan panjang dibandingkan dengan yang ini tadi. Tentu saja yang ukurannya paling kecil ya drill hole ini. Ini setara dengan shallow seismic yang pendek ini. Ya, jadi ini bisa kalian bayangkan kebutuhan biaya ketika melakukan survei. Ya, untuk survei yang standar sekali lagi. Oke, kemudian ini perbandingan cost relatif terhadap area ya. Tadi cost relatif terhadap area, kemudian dikaitkan juga dengan luasan dari target. Ya, kalau yang di sebelah kiri ini luasannya kecil itu disebut sebagai target scale atau delineasi tadi ya, yang ukurannya adalah kecil begitu, detail begitu ya. Kemudian ini adalah prospect scale, ukurannya adalah menengah, ordernya biasanya sampai 1 kilometeran ya, order luasannya atau satu daerah prospek begitu. Kemudian yang lebih besar itu adalah regional scale. Nah, yang ini regional scale, yang ini prospect scale, yang ini target scale. Nah, ya, saya bikin garis gini dulu. Ya, ini. Ya, oke. Yang di sebelah kiri ini adalah approximate relative cost. Jadi berdasarkan cost yang dinormalisasi terhadap 1, ini adalah sekian kalinya begitu. Sekian kalinya. Tentu saja yang juara itu adalah seismik ya. Survei seismik baik aktif maupun baik aktif refleksi maksudnya maupun refraksi, keduanya aktif tentu saja, itu cost-nya tinggi sekali. 10.000 kali dibandingkan dengan survei gravity aeromagnetic ini. Dibandingkan dengan areanya ya, jadi relatif cost terhadap areanya. Seismik ini tinggi sekali ya. Karena dia detail sehingga area kecil saja butuh biaya yang luas untuk aeromagnetik ini. Oke. Ya, kemudian untuk target yang kecil ini itu didominasi oleh seismik ini, kemudian sebagian besar adalah IP, kemudian magnetik dan beberapa gravity, kemudian ada EM ya. Jadi di rombongan di sini nih. Ya. Itu pengukurannya di dalam order itu. Tentu saja kalau semakin kecil targetnya itu otomatis cost-nya semakin mahal. Kita bisa lihat survei resistivity ini ya, itu semakin luas areanya, semakin tidak detail, dia semakin approximate relative cost-nya semakin rendah. Kalau semakin detail, approximate relative cost-nya semakin tinggi. Oke, jadi ini kira-kira perbandingan cost relatif ya terhadap area. Dan juga terbagi lagi menjadi skala survei yang dilakukan. Oke, jadi bisa kalian sudah punya bayangan ya kira-kira berapa biaya yang paling masuk akal dari survei-survei seismik sebagai fungsi dari luasannya ya, sebagai fungsi dari luasan maupun dari sisi panjangnya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini kita masuk ke cerita agak panjang, yaitu kerangka kerja geofisika ya. Kerangka kerja geofisika itu sebagaimana geofisika itu merupakan biasa dikenal dengan metode ya. Geofisika itu biasanya itu terbagi dalam bentuk metode. Kalau yang namanya metode itu mesti ada urut-urutan langkah pengerjaan ya. Langkah pengerjaan dari metode itu ya ada akuisisi data, ada processing data, dan ada interpretasi data.
Ini merupakan metode ya. Sebuah metode itu biasanya ada urut-urutan seperti itu. Nah, secara lebih detail kita bisa lihat di sini ini. Ya. Jadi yang pertama kali di dalam kerangka kerja geofisika, dalam survei geofisika apapun itu, kita harus bisa mendefinisikan target, ya, target atau objektif dari survei ini. Mau ngelihat apanya, ya, mau ngelihat apanya. Mau melihat zona patahan yang terjadi di situ, itu berbeda pendekatannya dengan mau melihat zona mineralnya. Berbeda lagi mau melihat zona batuan bekunya di situ, ya, zona intrusinya atau zona alterasinya misalkan, katakanlah ya. Jadi surveinya akan berbeda. Nah, sehingga diperlukan target sejak awal. Apakah surveinya itu mapping, pemetaan, reconnaissance begitu, atau targeting atau survei detail. Nah, ini perlu sekali kita tentukan di awal karena nanti akan mencakup banyak hal ya. Ya, tentu saja di dalam kajian objektif dari survei ini kita membutuhkan model eksplorasinya kira-kira seperti apa dan model geofisikanya seperti apa. Model eksplorasi ini adalah model geologinya. Jadi kenampakan geologinya itu seperti apa, itu kita harus punya bayangan dulu. Kemudian kita bisa membuat hipotesa model geofisikanya. Kalau parameter fisis densitas itu kira-kira bentuknya seperti apa. Kalau parameter fisis kelistrikan kira-kira seperti apa. Nah, itu kita bisa punya sehingga kita bisa menentukan survei yang detail seperti apa. Ya, nanti di dalam kalau kita sudah punya itu semua, itu kita bisa masuk ke data acquisition. Yang pertama sebelum data acquisition adalah survei design ini dulu. Survei design nanti akan menentukan seberapa detail kita melakukan survei, seberapa optimum kita melakukan survei. Karena biasanya yang dicari adalah optimum tadi. Ya, optimum itu antara jarak tiap lintasan, misalkan saja kalau bentuknya lintasan, jarak tiap titik itu sudah optimum untuk target yang dicari. Meskinya kalau survei mapping itu ya tidak terlalu dekat jaraknya ya. Jaraknya jauhnya itu yang make sense itu ya, sesuai dengan target yang dicari. Oke ya, karena survei desain yang bagus itu nanti akan bisa sampai digunakan untuk mengetahui expected responnya. Jadi kira-kira saya nanti akan mendapatkan respon seperti apa. Ya, respon sifat parameter fisis seperti apa yang saya dapatkan. Kalau saya ngukur dengan gravity, itu respon gravitinya seperti apa? Seberapa besar respon gravitinya? Apakah respon gravity antara titik maksimum dan minimumnya tadi itu besar apa kecil? Kalau kecil ya mestinya kita harus butuh alat atau instrumen yang lebih detail lagi untuk membedakan kekecilan itu tadi. Ya, jadi kita mestinya akan mendapatkan expected responses. Jadi ini mesti saya sampaikan ke setiap mahasiswa yang mau ke lapangan. Cobalah kalian bikin geophysical model dari apa yang ada di kepala kalian terhadap target geologi yang ingin dicari. Sehingga kalian akan punya expected response-nya seperti apa dengan software forward model di geofisika ya. Jadi kita bisa mendapatkan kira-kira bayangan jangkauan nilai yang akan didapat itu seperti apa. Oke ya. Kemudian yang kedua, dengan survei desain yang baik itu kita mestinya akan punya biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan untuk survei itu berapa? Ya, di dalam survei desain itu mesti ada batasan ya. Batasan biayanya adalah segini dan batasan kesampaian daerahnya adalah seperti ini. Jadi misalkan surveinya biasanya kalau mineral itu di zona yang di luar Jawa misalkan ya, itu yang agak jauh dari jalan begitu ya, biasanya sudah masuk ke hutan atau perkebunan, otomatis harus dipikirkan logistiknya bagaimana. Logistik itu mencakup makan, mencakup penginapan,
mencakup transportasi darat di situ bagaimana. Nah, ini akan bermuara nantinya adalah di cost ini, di pembiayaan. Kalau yang punya sultan saja nggak masalah ya, kita bisa bikin rumah. Apa di situ sudah dibikin kantor ya. Daerahnya masih hutan tapi sudah dibikin kantor, sudah dibikin jalan-jalan dan sebagainya. Belum survei ya. Itu kalau perusahaannya cukup bonafit atau kaya. Tapi jarang sekali perusahaan yang semacam itu karena mereka memperhitungkan cost-nya, biayanya akan mahal sekali. Nah, dari kedua hal ini tentu saja akan kita refine lagi survei desain, diiterasi kembali sehingga didapatkan sebuah desain survei yang masuk semuanya, baik dari cost constraint ini, baik dari expected response yang diharapkan, secara logistik juga mendukung, ya, sehingga sudah didapatkan survei desain. Ya, misalkan saja ada satu titik yang dekat dengan tebing atau berada di dalam lereng tebing begitu ya, ke situnya juga butuh berhari-hari, yang mendapatkan satu titik ya bisa kita pindah gitu misalkan ya. Itu desain survei sehingga bisa menghemat logistik sama menghemat cost-nya. Kalau ini sudah selesai, kemudian kita bisa melakukan field survey ya, yang sudah tertata, dilakukan survei lapangan ya. Biasanya kalau di sebuah perusahaan yang bonafit begitu, itu biasa ditanyakan kemajuan survei. Kemajuan survei itu kalau anak S1 geofisika itu mestinya sudah mendapatkan manajemen proyek namanya ya. Itu suatu kuliah yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan sebuah survei. Yang ini bisa kita terapkan di field survey. Saya belajar laporan kemajuan proyek ini ketika mengerjakan survei untuk Holcim ya, PT Holcim Indonesia. Itu dia meminta field survey ya, progresnya daily ya, tiap hari. Nah, untungnya pada saat itu dibantu oleh pihak konsultan survei yang ditunjuk oleh Holcim sendiri untuk memantau kemajuan pekerjaan kami, sehingga kita diberikan sebuah cara untuk menghitung kemajuan survei. Bagus sekali. Jadi akan outputnya itu dalam satu hari itu ketercapaiannya berapa persen. Ketercapaian berapa persen itu sudah semuanya ya, dari logistik, dari lintasan, dari jumlah titik, dari waktu dan sebagainya itu ada hitungannya. Ya, sehingga dalam satu hari itu kita hanya mencapai 75%, 90%, 85% itu kita bisa mendapatkan reportnya. Sehingga kalau pada suatu hari itu kita hanya dapat 75%, maka otomatis pada hari sesudahnya kita harus bisa mendapatkan 115% gitu misalkan. Dengan harapan tercapai 100% terus gitu ya. Oke, jadi setelah itu sudah mendapatkan bagaimana cara membuat reporting tentang field survey ini ya. Jadi dari desain survei sama field survey itu kemajuannya seperti apa. Oke, ya dari sini kemudian kita hanya akan mendapatkan data, tentu saja data tadi mestinya harus kita proses ya. Proses itu ada dua hal penting di dalam proses data. Yang pertama adalah data reduksi, kemudian yang kedua adalah data enhancement. Ya, data reduksi dan data enhancement. Data reduksi ini mestinya terkait dengan topografi, terkait dengan respon instrumen, terkait dengan karakteristik noise yang ada. Ya, jadi ini semua harus direduksi sehingga data kita menjadi lebih clear begitu. Kemudian data kita mestinya bisa kita enhance. Ada sebuah survei di kajian mineral ini yang tidak perlu model. Ya, dia hanya pengen dapat data densitas saja. Jadi kita bisa mendapatkan langsung dari data anomali gravity. Ya, yang dia inginkan adalah data anomali gravity saja. Mestinya harus kita enhance data itu tadi. Bukan inversi ya, bukan mendapatkan model subsurface-nya, tetapi enhancing saja.
Jadi data anomali gravity itu bisa kita kerjakan berbagai macam enhancement, misalkan seperti filter, misalkan seperti apa namanya gradient dan sebagainya tadi, atau analytic signal function, sehingga data yang kita punya tadi lebih menunjukkan apa yang kita mau gitu. Ini namanya enhancement. Mungkin dari warnanya kita bikin bagaimana supaya lebih eye catching gitu ya. Eye catching dalam artian bukan berwarna-warni, tidak, tetapi mensupport apa yang kita inginkan. Ya, itu dari data enhancement ini. Dan mungkin juga bisa kita lakukan kombinasi ya, kombinasi dengan data yang lain. Intinya kita bisa enhance data itu. Nah, dari sini tadi kita akan mendapatkan multiple product. Ya, enhance itu bisa bermacam-macam ya. Dari filter dan sebagainya tadi kita bisa mendapatkan multiple product, sehingga data multiple product tadi harus kita tampilkan atau data display di sini ya. Ya, garis merah ini nanti lari ke sini ya. Data display bisa display 1D, 2D dan 3D. Ya, ini adalah data-data yang sudah dihasilkan. Nah, kemudian data yang dihasilkan tadi itu perlu diinterpretasikan oleh orang-orang geologi dibantu dengan si pembuat datanya, yaitu kita geofisika ya. Kemudian data-data ini tadi bisa kita interpretasikan secara kualitatif ya, data SS apa adanya, misalkan saja dari data itu tadi anomali gravity yang langsung terkait dengan densitas, itu orang geologi sudah bisa ngomong, oh ini daerah yang cekungan, ini daerah intrusi dan sebagainya. Kayak dari data mapping gravity misalkan, itu secara kualitatif. Dari data magnetik juga iya, oh ini data pola-pola magnetik yang berkaitan dengan fault misalkan, dengan keberadaan sesar, keberadaan zona-zona dike, atau magmatisme yang terkait dengan kaya kemagnetan di situ, atau ferromagnet sifatnya dan sebagainya. Nah, jadi secara kualitatif saja. Bisa juga dikerjakan secara kuantitatif atau modeling. Kita bisa membuat ukuran ya, kita membuat model dimensi dari target yang kita inginkan, itu kuantitatif. Nah, tentu saja kualitatif maupun kuantitatif ini membutuhkan geoscientific data yang lain, data geologi permukaan, data hipotesa subsurface-nya, data logika geologi yang bermain di situ, data geokimianya, data detail keberadaan grade mungkin, data detail keberadaan mineral-mineral pendukung dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih atau hasil interpretasi yang lebih bagus. Nah, bisa jadi data-data ini tadi itu perlu kita cocokkan, misalkan tidak begitu match begitu ya dengan data geoscientific data yang lain, itu bisa dimodify berdasarkan evolving interpretation. Jadi mungkin data ini sudah jadi seperti ini, tetapi kemudian ada data bor tambahan. Bor tambahan kok datanya agak meleset sedikit di sebelah sini ya. Kita data tadi bisa direproses lagi. Jadi loop gitu ya, loop kembali lagi ke sini. Kemudian datanya bisa di-enhance lagi, disesuaikan dengan data bor yang baru. Karena sekali lagi data-data geofisika itu juga kita mengenal adanya ambiguity ya. Jadi data-data itu bisa memberikan model yang bermacam-macam, sehingga kita hanya menyediakan satu model terbaik berdasarkan data geoscientific lain yang sudah kita punyai. Misalkan data bor, ada 3 data bor, itu data yang paling cocok adalah seperti ini. Kemudian mereka membuat bor yang keempat, 5, 6 ternyata agak meleset sedikit, ya disesuaikan lagi. Oke, begitu ya. Nah, sehingga setelah didapatkan iterasi yang cukup sempurna, akan didapatkan outcomes berupa pseudo-geological map. Jadi data kenampakan geologi secara 3 dimensi atau secara geologi, baik permukaan maupun subsurface-nya. Gitu ya. Nantinya biasanya akan lari ke arah drilling target
Oh, di daerah ini ada prospek baru, kemudian dicocokkan dengan data BUR. Bisa jadi meleset, bisa jadi cocok. Karena sekali lagi ada ambiguitas di dalam data geofisika. Jadi bagi kalian yang melakukan survei geofisika, sebelum adanya data pemboran, itu model yang kalian gunakan itu adalah model yang terbaik dari kacamata geofisika. Tapi belum tentu data yang tercocok dengan other geoscientific data. Jadi sekali lagi kalau kalian tesis hanya survei geofisika saja tanpa ada data geoscientific yang lain, yaitu adalah hasil terbaik dari survei geofisika. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, bisa jadi salah itu karena kita mendapatkan evidence berupa data BOR lain yang menunjukkan hasil yang berbeda. Itu bisa jadi salah berarti. Nah, sehingga dengan demikian kita perlu proses itu kembali. Sekali lagi ya, data geofisika itu ada ambiguitas, ya, ada ambiguitas. Ya, ada model yang lain yang memberikan respon yang sama. Oke ya, nanti larinya akan ke drilling target ini sekali lagi. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudah 1,5 jam, ini sudah saya cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjutkan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.